Pada tanggal 4 Desember tahun 1976, Hasan Tiro mendeklarasikan perlawanan terhadap Jakarta dan ingin menjadikan Aceh yang terletak di paling ujung Pulau Sumatera menjadi sebuah negara. Bukan tanpa alasan, Hasan Tiro melihat ada ketidakadilan negara terhadap Aceh yang hanya dikeruk hasil alam saja, tapi rakyatnya hidup sengsara. Sejatinya Aceh menjadi provinsi yang wajib diperhatikan dalam prioritas pembangunannya, tapi justru Aceh hanya mendapatkan posisi anak tiri di negeri ini. Perlawanan Hasan Tiro terhadap Jakarta mendapat dukungan penuh dari rakyat Aceh, yang di kemudian hari disebut dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Bukan hanya kelas akar rumput saja yang tertarik dengan ideologi Hasan Tiro, namun kalangan intelektual dan tokoh ulama di Aceh juga memandang perjuangan Hasan Tiro sebuah jalan menuju kedaulatan Aceh yang berbasis syariat Islam kafah. Tidak tinggal diam, kaum perempuan ikut ambil bagian dalam perjuangan yang sering disebut dengan Perang Sabi, yaitu sebuah perang suci untuk membela tanah air dan mempertahankan harkat dan martabat dari segala bentuk penjajahan. Tengku Hasan Tiro beserta rekan-rekannya berpikir bahwa ini tidak ada jalan lain kecuali merealisasikan sebuah bentuk gerakan perlawanan, yaitu dengan menggunakan senjata. Pada saat itu jumlahnya tidak banyak. Soeharto mengirim 12.000 TNI waktu itu untuk menghancurkan hanya beberapa puluh orang. Karena bentuk intensitas kekerasan militernya begitu dalam di Aceh, sehingga dukungan terhadap Aceh Merdeka malah justru semakin kuat. Perlawanan Aceh terhadap Indonesia semakin kuat dan dukungan Aceh Merdeka semakin tegas. Disinilah akhirnya muncul GAM-GAM baru. Tiba-tiba mereka mendaftarkan diri menjadi anggota gerakan bersenjata. Hasan Tiro memberikan istilah perjuangannya sebagai pengembalian kedaulatan Aceh terhadap penyerahan kekuasaan yang tidak sah terhadap Indonesia, sehingga secara hukum internasional Belanda tidak berhak memasukkan Aceh ke dalam bahagian dari Republik Indonesia. Hasan Tiro berhasil meyakinkan rakyat Aceh dengan ideologi merdekanya yang tidak bertentangan dengan hukum internasional terhadap perjuangan kemerdekaan sebuah negara. Dalam setiap kesempatan, Hasan Tiro selalu menyampaikan bahwa sudah memenuhi kriteria berikut, maka secara hukum internasional sudah sah menjadi negara, yaitu ada wilayah, ada rakyat, ada tentara, dan juga lambang negaranya, dan Aceh sudah punya syarat tersebut. Maka secara hukum internasional, menurut Hasan Tiro Aceh, sudah selayaknya menjadi negara yang merdeka. Tidak hanya itu, kemampuan Hasan Tiro membangun diplomasi dengan PBB membuat Indonesia khawatir untuk menurunkan eskalasi dukungan rakyat di Aceh. Pada masa Orde Baru Presiden Soeharto, beberapa kali menyebarkan informasi palsu tentang kematian Hasan Tiro melalui media-media pemerintah. Tetapi semangat juang rakyat Aceh tidak memudar begitu saja. Ideologi yang ditanamkan Hasan Tiro terhadap rakyat Aceh menjadi sebuah pondasi yang kuat terhadap eksistensi sebuah perjuangan kemerdekaan Aceh, sehingga walaupun Hasan Tiro tidak berada di Aceh saat diburu oleh pemerintah Indonesia karena dianggap pemberontak, semangat juang beliau tidak pernah padam di dalam benak masyarakat Aceh. Perang yang digelorakan Hasan Tiro dibagi dalam beberapa bagian. Pertama, perang ekstralegal, yaitu perang frontal dengan menggunakan senjata
Untuk perang ini, Hasantiro punya ribuan anggota GAM lengkap dengan senjata, baik mereka yang latihan militer di luar atau di dalam negeri. Pasukan GAM yang mengenyam ilmu militer luar negeri, terutama Libya, disebut dengan pasukan elit yang siap melatih pemuda-pemuda Aceh dalam ilmu militer. Yang kedua, perang semi-legal, di mana Hasantiro mampu menggerakkan mahasiswa di Aceh untuk melakukan unjuk rasa menuntut Aceh lepas dari Indonesia. Gelombang unjuk rasa ini kemudian berhasil mengumpulkan jutaan rakyat Aceh menuntut referendum di halaman Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Fase ini boleh dikatakan Aceh hampir saja menjadi sebuah negara merdeka. Dan yang ketiga adalah perang diplomasi. Perang ini dilakukan sendiri oleh Hasantiro di luar negeri dengan mencoba meraih dukungan internasional terhadap kemerdekaan Aceh. Sebagai salah seorang tokoh yang sudah pernah menjadi staf di gedung PBB, Hasantiro punya strategi sendiri sehingga anggota GAM yang tinggal di luar negeri sempat menjadi tentara militer Libya, bahkan beberapa di antaranya sempat menjadi pengawal khusus Presiden Muammar Gaddafi. Hasantiro juga menuangkan alasannya menuntut Aceh merdeka dalam beberapa buku. Salah satu karyanya yang sangat terkenal adalah Aceh Bak Mata Donya, sebuah buku yang ditulis dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Aceh. Dalam buku tersebut, Hasantiro juga menyebutkan alasannya menganggap Indonesia sebagai penjajah. Tolong bicara-bicara sedikit. Kebohongan.